Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizka dan juga Profesor Martita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada hari ini kami akan menampilkan praktek sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 9/PUU strip 11 Romawi /2020 dengan judul Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Hukum. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 2 untuk memberitahukan bahwa ada ketidakselarasan risalah sidang antara berkas dan yang akan dipraktikkan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cantika Aprilia Hasanah selaku panitera pengganti. Saya Denadine Jeli selaku Hakim Ketua. Saya Muhammad Ridwan selaku Hakim Anggota 1. Saya Dina Handarwan selaku Hakim Anggota 2. Saya Angel Maris Linda selaku Hakim Anggota 3. Saya Teran Marpaung selaku Hakim Anggota 4. Saya Fitri Liana Dewi selaku Hakim Anggota 5. Saya Tadifa Saputri selaku Hakim Anggota 6. Saya Hairunisa Dwi Putri selaku Kuasa Hukum Pemohon. Saya Van Joftavia selaku DPR dan Saksi Pemohon 2. Saya Dening Putri Fadilah sebagai ahli pemohon 2. Saya Amelia Putri Rizkita selaku Ahli Pemohon 1. Saya Kartika Yusuhanti sebagai Saksi Pemohon 1 dan Ahli Presiden. Saya Riki Julianto sebagai Kuasa Hukum Presiden. Saya Oktavianto sebagai juru sumpah dan petugas sidang. Selamat menyaksikan. Kasus posisi, kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Indonesia salah satu negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sehingga berkewajiban untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, serta isu-isu yang berkaitan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Prinsip ini diakui secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, negara hukum harus memiliki landasan hukum positif yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Landasan hukum bagi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup berbagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di bawahnya harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Haikal Saputra, seorang wartawan yang berkontribusi mengisi konten berupa artikel pemberitaan situasi Papua dan Papua Barat pada situs yang bernama suarapapua.com. Haikal merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Sebab tertanggal 4 November 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pemutusan akses elektronik menuju laman Suara Papua atas pernyataan konten bermuatan negatif. Sejak pemblokiran dilakukan, tidak pernah ada alasan jelas konten berita apa yang dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini jelas merugikan portal berita suarapapua.com karena akan menurunkan atau mengaburkan citra yang telah dibuat, bahkan memberikan dampak nyata pada trafik pembaca berita yang menurun, pemasang iklan yang berkurang sampai enggan memasang, hingga pengaksesnya berkurang. Nyatanya, kasus ini juga dapat menimpa Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen AJI yang memiliki misi untuk memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
adanya potensi untuk mengalami kerugian konstitusional karena pemberlakuan pasal Akuo membuat Aji sewaktu-waktu dapat kehilangan hak untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan atau dokumen elektronik. Kewenangan pemerintah untuk menafsirkan informasi dan atau dokumen elektronik bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak dan tanpa didahului dengan adanya keputusan tata usaha negara. Sesungguhnya memberikan sebuah kekuasaan kepada pemerintah untuk mengontrol informasi dan atau dokumen elektronik apa saja yang boleh dan tidak boleh tersebar secara publik. Kewenangan ini tentunya akan berpotensi adanya tindakan konflik of interest ketika sebuah informasi tersebut ditujukan untuk mengkritik pemerintah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Haikal Saputra dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi Pasal 40 ayat 2B, dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Tata tertib persidangan secara luring. Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan yang meliputi 1. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19, antara lain memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, menjaga jarak, dan face shield. 2. Hadir di persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi paling banyak 2 orang dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, kecuali untuk sidang pengucapan putusan hadir secara luring. 3. Larangan membagikan link atau tautan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud. 4. Menyerahkan daftar nama para pihak yang hadir dalam persidangan secara langsung di gedung MK atau secara daring yang disampaikan melalui email jurpang2@mkri.id. Paling lambat 1 hari kerja sebelum persidangan. 5. Pemeriksaan swab antigen yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi sebelum memasuki gedung Mahkamah Konstitusi dan apabila hasil swab antigen negatif atau non-reaktif diperbolehkan memasuki gedung Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jika hasil swab antigen positif atau reaktif tidak diperkenankan memasuki gedung Mahkamah Konstitusi. 6. Menunjukkan surat panggilan sidang. 7. Hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang. Majelis Hakim ingatkan kepada hadirin sidang untuk menaati segala tata tertib yang telah dibacakan maupun yang terpampang dalam ruang sidang. Hal ini guna memperlancar jalannya persidangan. Hakim anggota siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Pemohon siap? Siap yang mulia. Baik, karena semua pihak sudah siap, bisa kita mulai. Sidang perkara nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, siapa yang hadir di persidangan hari ini? Saya Hairunisa Dwi Putri yang mulia selaku kuasa hukum dari para pemohon. Saya hadir seorang diri. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, serta kartu advokat saudara. Silakan. Baik, silakan duduk kembali. Setelah Majelis Hakim perhatikan, surat kuasa khusus yang saudara ajukan telah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana yang dimaksud dalam Seman nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Sekarang silakan membacakan pokok-pokok permohonan saja. Setelah itu nanti ada kewajiban dari panel hakim untuk memberi nasihat. Kepada kuasa hukum pemohon, kami persilakan. Majelis Hakim yang saya muliakan, izinkan saya membacakan pokok permohonan dalam uji materi pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya akan disingkat sebagai UU ITE.
1. Objek permohonan. Adapun norma pasal yang diuji sebagai objek permohonan adalah pasal 40 ayat 2B UU ITE terhadap 1. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, 2. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945, 3. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, 4. Pasal 28F UUD NRI 1945. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara PUU terhadap UUD NRI 1945 telah secara tegas dituangkan dalam pasal 1. Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, 2. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 3. Pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Kedudukan hukum para pemohon. 1. Adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan UUD NRI 1945. 2. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, di mana kerugian tersebut bersifat spesifik, khusus, dan aktual. 3. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, di mana kerugian tersebut bersifat potensial. 4. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Alasan permohonan, bahwa kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses, baik secara sendiri maupun melalui penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal AKWO, merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan sangat besar dan tanpa kontrol yudisial kepada pemerintah sebagai bagian dari eksekutif, sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan check and balance dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah terhadap melakukan pemutusan akses. 2. Bahwa wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan berinformasi. 3. Prinsip negara hukum mewajibkan diberikannya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 8I ayat 5 UUD NRI 1945. 4. Bahwa kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam norma pasal AKWO yang mengambil alih kewenangan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan due process of law, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. 5. Petitum. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian material para pemohon. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 2B UU ITE bertentangan secara bersyarat dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28F UUD NRI 1945. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 2B UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi apakah saudara sudah sering beracara di mahkamah? Baru kali ini yang mulia. Baik, coba diperhatikan kembali sistematikanya ya. Dimulai dari objek perkara, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, kesimpulan, dan petitum. Coba kembali dicermati karena memang sudah ada sistematika yang diatur dalam hukum acara MK. Yang kedua, pasal yang diuji yaitu pasal 40 ayat 2B UU ITE. Kemudian batu ujinya di dalam pasal Undang-Undang RI 1945 yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 3, pasal 24 ayat 1 dan pasal 28F. Nah, tadi dalam posita tiba-tiba muncul 28I ayat 5 UUD NRI 1945. Padahal tadi tidak disebutkan ya. Jadi nanti kembali dicermati. Lalu yang terakhir, di dalam petitum apakah tidak sebaiknya petitum 1 dan 2 ini disatukan saja? Selanjutnya saya persilakan majelis hakim lainnya untuk menyampaikan nasihat. Silakan yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel. Dari permohonan ini, saya melihat dalam hal mengumpulkan dasar pengujian ya. Ini hati-hati saudara. Jangan asal di sini ayat 3, di sana ayat 1. Maknanya bisa kabur nanti. Hati-hati, seorang sarjana hukum, jangan asal nyomot begitu saja. Jadi jangan dimanipulasi lah ya saudara. Apalagi ayat-ayat yang mendasar yang dijadikan pula sebagai dasar pengujian. Selanjutnya pemohon 1 di sini ada pemimpin redaksi yang berbadan hukum. Pemohon ini sebagai badan hukum kah atau perseorangan? Harus jelas ya saudara. Kemudian pemohon 2 di sini sebagai badan hukum disebutkan. Namun apakah yang berwenang untuk tidak keluar ataupun ke pengadilan itu adalah ketua dan sekretaris jenderalnya? Itu juga harus dibuktikan ya saudara. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kembali yang mulia Bu Dara Marpaung. Selanjutnya saya beri kesempatan. Izin menambahkan yang mulia. Silakan. Soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau orang menyebut pasal 24C ayat 1, itu kan banyak lagi kewenangan lainnya.
Pasal 24C ayat 1 itu tidak hanya menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945. Harusnya sebagai lawyer yang baik Anda kutip dulu secara penuh pasal 24C ayat 1 itu, kemudian dijelaskan bawahnya. Satu hal lagi yang mungkin harus diperhatikan dengan serius adalah bagaimana Anda menjelaskan peristiwa yang dijadikan dasar bahwa Anda dirugikan secara konstitusional. Terakhir dari saya kepada kuasa hukum pemohon, perlu diingat oleh Anda, kalau proses tidak sinkron dengan petitum, itu permohonan akan kabur. Anda sudah paham itu? Paham Yang Mulia? Baik, tolong lihat lagi di rumah nanti untuk memperbaiki permohonan ini. Sekian dari saya, Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bu Angel. Majelis Hakim beri kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk menanggapi apa yang sudah dinasihati oleh majelis panel. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Panel atas masukan yang telah diberikan. Akan diperbaiki sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Begini, saudara bisa memikirkan saat yang telah kami sampaikan apakah mau diterima atau tidak. Kami ditugaskan saja nih secara hukum oleh undang-undang untuk memberikan masukan dan menyampaikan nasihat kepada saudara. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Bu Teran Marpaung. Jadi tolong kembali diperhatikan ya beberapa masukan tadi. Mungkin ada masukan lain? Cukup Yang Mulia. Baik, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum pemohon? Cukup Yang Mulia. Kalau cukup, maka perbaikan permohonan ini harus dikerahkan kepada kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. Panitera, 14 hari sejak hari ini, tanggal berapa dan hari apa? Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 26 Oktober 2020 dengan acara sidang pembacaan perbaikan permohonan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 9 garing PU strip 11 Romawi garing 2020 saya buka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum pemohon, setelah mendengarkan nasihat hakim pada sidang pertama, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan permohonan. Jadi tidak perlu dijelaskan semuanya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akan membacakan beberapa perubahan dalam permohonan dan beberapa dokumen yang kami gunakan sebagai perbaikan. 1. Kami mengganti surat kuasa pertama yang sebelumnya nomor 9 garing SK kuasa garing Kelly's Law Firm garing 7 Romawi garing 2020. Dalam perbaikan kami menggunakan surat kuasa khusus bernomor 13 garing SK garing kuasa garing Kelly's Law Firm garing 10 Romawi garing 2020. 2. Kami juga melakukan perbaikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menambahkan kewenangannya berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang diduga bertentangan hukum dengan UUD NRI 1945. 3. Perubahan selanjutnya ialah terkait legal standing di pemohon 1. Kami menegaskan bahwa pemohon 1 ialah perorangan di mana berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berhak menjadi pemohon dan berhak dalam perkara pengujian undang-undang. 4. Bentuk kerugian kami terdapat pada poin 6 yaitu dikarenakan terbitnya surat Kemenkominfo nomor B strip 697 garing Kominfo garing DJAI garing HK titik 02 titik 01 garing 11 garing 2016 yang di dalam surat tersebut menyatakan bahwa situs suarapapua.com yang dikelola oleh pemohon 1 diputus tanpa adanya informasi dan atau pemberitahuan bahwasanya pemohon 1 telah melanggar hukum. Maka dari itu pemohon 1 jelas mengalami kerugian hak konstitusional yaitu hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28F UUD NRI 1945. 5. Pada poin 8, pemohon 2 yakni Aliansi Jurnalis Independen dikarenakan memiliki situs informasi, pemohon 2 berpotensi mengalami kerugian konstitusional seperti pemohon 1 jika pasal Aqua berlaku. Dengan demikian, pemohon 2 dipertegas legal standingnya dalam permohonan ini. 6. Selanjutnya di dalam alasan-alasan permohonan ada perubahan pada norma pasal-pasal di UUD NRI 1945 yang menjadi batu pengujian, yaitu 1. Pasal 1 ayat 3, 2. Pasal 28D ayat 1 tentang jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama, 3. Pasal 28F tentang hak setiap orang berhak melakukan komunikasi dan memperoleh informasi,
Kemudian masuk ke argumentasi para pemohon yang melandasi diajukan permohonan akuo. 1. Norma pasal 40 ayat 2B ITE dirumuskan secara tidak jelas, samar-samar, dan tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas sehingga berpotensi disalahgunakan. Hal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. 2. Bahwa seharusnya ada ketentuan pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melaksanakan tindakan pemutusan akses. Maka, pihak yang merasa keberatan dan atau dirugikan dapat mengajukan komplain atau upaya pemulihan atas pemblokiran konten. 3. Bahwa pemblokiran seringkali ditunjukkan pada situs-situs yang di dalamnya dianggap mengandung unsur muatan pornografi. Namun, dalam praktiknya tindakan salah blokir atau overblocking pun menjadi tidak terelakkan. Selanjutnya, secara umum perlu kami sampaikan secara ringkas, kami telah melakukan perubahan atas nasihat dari Yang Mulia Majelis terkait dengan struktur permohonan kami. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian material para pemohon. Menyatakan, Pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengikat secara bersyarat dan memerintahkan muatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. Kami juga memohon keputusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada perubahan paradigma dalam permohonan ini ya. Mungkin ada tanggapan lain? Silakan Bu Dharma Pau. Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin mengkonfirmasi dalam petitum permohonan disebutkan pasal 40 ayat 2B UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum yang ikat dan bertentangan secara bersyarat dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F UUD NRI 1945. Begitu ya? Betul Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bu Dharma Pau. Saya ingin konfirmasi bukti yang diajukan ini ada P1.1 sampai dengan P2.2, apakah betul? Yang Mulia, untuk perbaikan daftar alat bukti tambahan itu kami mendapatkan kode buktinya di P1.3 Yang Mulia sampai P.2.8. Jadi bukan P1 Yang Mulia, tapi P1.3. Berarti secara keseluruhan ada dari P1 sampai dengan P2.8 ya? Betul Yang Mulia. Baik, saya sahkan ya. Apakah ada hal yang mau disampaikan lain? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, Panitera 3 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 16 November 2020 Yang Mulia. Maaf, untuk di tanggal 16 November 2020 saya ada agenda sidang lain. Apakah saudara kuasa hukum berkenan menghadiri sidang di tanggal 17 November 2020? Berkenan Yang Mulia. Baik, terima kasih telah berkenan. Dengan itu sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk para hadirin. Sidang lanjutan dalam perkara nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan Presiden. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dalam persidangan hari ini. Baik Yang Mulia, para pemohon memberikan kuasanya kepada saya, Hairunisa Dwi Putri, untuk beracara di persidangan dari awal hingga akhir. Terima kasih. DPR berhalangan hadir ya. Dari kuasa Presiden, silakan siapa saja yang hadir. Baik Yang Mulia, kuasa Presiden yang hadir pada sidang hari ini yaitu dari Kementerian Kominfo. Saya sendiri Riki Julianto selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Kominfo sebagai pemberi keterangan Presiden Yang Mulia. Langsung saja ya Pak Riki, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan keterangan Presiden.
Dalam hal ini, perkenankanlah saya bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut pemerintah menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 40 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh para pemohon dan diwakili oleh kuasa hukumnya. 1. Pokok permohonan para pemohon dianggap dibacakan. 2. Legal standing para pemohon dianggap dibacakan. 3. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. A. Ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji bahwa ketentuan akuo yaitu pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE yang pada intinya ketentuan tersebut dianggap para pemohon telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. B. Landasan filosofi pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE perubahan. Internet memiliki dampak positif dan negatif sehingga pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 1 dan melindungi kepentingan umum dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang ITE. Beberapa undang-undang di Indonesia juga mengatur konten yang dilarang seperti Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Pornografi Nomor 4 Tahun 2008, dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. C. Tanggapan pemerintah atas pokok permohonan para pemohon. Ketentuan akuo tidak menghalangi hak para pemohon untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan terkait tindakan pemutusan akses oleh pemerintah. Menurut pemerintah, rumusan norma ketentuan tersebut sudah jelas dan tegas mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet yang melanggar hukum. Dalil pemohon dianggap tidak tepat karena menurut pemerintah, objek yang dapat diajukan upaya administrasi diperiksa oleh PT UN mencakup tidak hanya keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 75 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketentuan akuo seperti yang dijelaskan di atas terbukti telah menyediakan mekanisme pelaporan melalui peraturan pelaksanaan. Selain itu, ketentuan tersebut tidak melanggar prinsip AUPB. 4. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28F UUD NRI 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Atas perhatian Yang Mulia Majelis, demikian pembacaan keterangan Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ariki. Dari meja hakim, apakah ada yang ingin didalami? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas keterangannya Pak Ariki. Sebelumnya saya ingin klarifikasi satu hal. Apakah sebelum pemblokiran situs suara Papua sudah ada produk dari pemerintah? Kalau ada produknya apa? Apakah serta-merta tindakan pemerintahan atau tindakan administrasi pemerintahan? Itu saja Bu Ketua, saya minta penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Apakah ada pendalaman lainnya? Izin menambahkan Bu Ketua. Silakan. Terima kasih. Untuk Mariki, saya ingin menegaskan bahwa pemohon sebetulnya tidak menolak pemutusan internet dan itu memang tindakan yang dapat diambil oleh negara dalam keadaan tertentu seperti yang telah dijelaskan. Namun, pemohon menginginkan bahwa tindakan seharusnya dilakukan setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan secara tertulis. Jadi, dalam konteks ini, pemohon tidak keberatan jika pemerintah menutup demi alasan, tapi apa produknya. Nah, hal ini tolong dielaborasi ya. Terima kasih Bu Ketua. Baik, apakah ada yang ingin mendalami kembali? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Riki atas keterangannya. Saya ingin bertanya, apakah ada pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah selain di Papua paling tidak setahun terakhir? Karena nanti akan ada beberapa aspek, antara lain pertimbangan keamanan dalam kasus suap Papua yang diberikan keterangan oleh Pak Riki adalah berkaitan dengan aspek separatisme,
Mohon untuk bisa dilengkapi nanti dalam keterangan tambahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ketua. Terima kasih. Apakah masih ada pendalaman lainnya? Izin yang Bu Ketua. Silakan. Terima kasih yang mulia Bu Ketua. Pak Riki, jika kita membaca norma yang terdapat pada pasal 40 ayat 2B, perihal ketentuan tindakan pemerintah yang melakukan pemutusan secara serta-merta, apa yang menjadi pertimbangan sehingga pemutusan itu dilakukan secara serta-merta? Lalu, apakah tidak ada ruang bagi media yang sudah diblokir secara serta-merta? Kedua, apakah pada pasal 40 ayat 2 ini tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang kemudian menegaskan jaminan yang di dalam konstitusi? Demikian, saya kira. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Riki, tanggapan dan beberapa pertanyaan serta pendalaman dari majelis hakim bisa dilakukan secara tertulis melalui keterangan tambahannya. Apakah terdapat sesuatu yang ingin didalami? Silakan jika ada. Mohon izin Bu Ketua. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya akan melengkapi secara tertulis, tapi saya ingin menjelaskan prosesnya agar dapat mendapat gambaran terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang ITE, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ruang digital agar ruang digital kita kondusif dan sesuai dengan peraturan. Pemblokiran tidak dilakukan secara serta-merta karena perlu adanya permintaan untuk melakukan pemblokiran. Setelah itu, tim kami akan melakukan evaluasi apakah ada pelanggaran yang terjadi. Jadi sebelum kami menuntut, kami harus mengumpulkan buktinya dan itu kami simpan buktinya. Konten yang mana yang melanggar dan apa yang dilanggar. Terima kasih Bu Ketua. Baik Pak Riki, mungkin lebih bagus nanti dijelaskan di dalam keterangan tambahannya supaya lebih lengkap. Alangkah lebih baik Pak Riki mengumpulkan dahulu data-data yang sudah ada agar lebih komprehensif, kemudian akan disatukan di dalam keterangan tambahan. Siap, terima kasih Bu Ketua. Pak Riki, untuk alat buktinya sudah diverifikasi dan dinyatakan sah ya? Kuasa hukum pemohon, apakah akan mengajukan saksi? Mengajukan Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Baik, kalau begitu, untuk sidang yang akan datang cukup 2 saksi saja dulu. Panitera, 4 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 15 Desember tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang lanjutan dalam perkara nomor 9 garing PU strip 11 Romawi garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak tadi sudah diabsensi oleh kepaniteraan dan semuanya dinyatakan hadir kecuali dari DPR ya. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi pemohon. Silakan kuasa hukum pemohon untuk menyebut siapa saja saksi yang hadir pada persidangan hari ini. Saksi pertama bernama Kartika Yuswanti Yang Mulia dan saksi kedua bernama Novita Handayani. Baik, petugas tolong hadirkan saksi pertama. Saudara saksi silakan duduk. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa Yang Mulia. Sebelum saudara saksi diambil kesaksiannya, silakan untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Nama saudara? Kartika Yuswanti. Tempat tanggal lahir? Manokwari, 26 Desember 1995. Agama? Islam. Pekerjaan? Jurnalis di situs suarapapua.com. Alamat? Desa Solibo, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Apakah saudara mempunyai hubungan darah atau semenda dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak Yang Mulia. Berdasarkan pasal 21 ayat 2 PMK 6/2005, sebelum saudara memberi keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut kepercayaan saudara? Bersedia Yang Mulia. Saudara saksi silakan berdiri. Juru sumpah tolong dibantu. Posisi tangan lurus ke bawah. Ikuti lafaz yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia Bu Dina. Kita langsung saja mendengar keterangan saksi yang pertama yaitu Ibu Kartika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai saksi. Saya biasanya melihat dan mengakses semua situs media online di Papua,
Kemudian saya membandingkan trafficnya. Kemudian saya juga menganalisis situs-situs tersebut. Lalu pada 4 November 2016, saya mengetahui ternyata situs suarapapua.com telah diblokir, tidak dapat diakses, dan di situ ada tulisan situs ini bermuatan konten negatif. Lalu saya juga bertanya kepada Pak Haikal dan beliau juga mengonfirmasi hal tersebut, namun tidak tahu alasannya kenapa. Lalu kami membuat laporan pada beberapa kawan kami di AJI dan di Kelly's Law Firm, dan diketahui bahwa situs suarapapua.com diblokir karena pasal 40 ayat 2 BUTE. Tapi yang mulia, menurut saya tidak ada satupun media online di Papua yang bermuatan konten negatif, termasuk Suara Papua itu sendiri. Jadi, pemutusan itu sangat merugikan, bukan hanya Suara Papua itu sendiri, tapi juga kolega dan masyarakat. Karena tujuan sejati dari Suara Papua itu sendiri adalah untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Begini saksi, keterangannya jangan mengarah ke pendapat ya, tapi fakta yang apa yang saya lihat. Baik, jika saya menyelesaikan, setelah terjadi pemutusan tersebut, ini merugikan. Kenapa? Karena kami tidak dapat mengakses, tidak dapat melihat informasi-informasi penting di situs suarapapua.com. Kemudian, dengan adanya tulisan situs ini bermuatan konten negatif, itu dapat menurunkan citra dan image dari Suara Papua itu sendiri. Kemudian para pengakses juga akan menghindari situs tersebut, dan pemasang iklan juga akan berkurang. Sekian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Saya ingin bertanya, sebelum pemblokiran terjadi, umumnya berapa banyak yang memasang iklan di Suara Papua? Biasanya sampai 10, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum pemohon dan kuasa presiden, silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saat ini tidak ada, Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Silakan. Saya ingin mengetahui apakah situs Suara Papua ada keterangan dari tokoh-tokoh yang pro dengan separatisme atau untuk penentuan referendum sendiri. Terima kasih. Langsung saja dijawab Ibu Kartika, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih Pak Riki. Menjawab pertanyaan dari Pak Riki tadi, seperti halnya media lainnya, Suara Papua juga memuat pernyataan-pernyataan yang pro pemerintah dan pro kemerdekaan. Jadi tidak ada yang berlebihan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Riki? Tidak ada. Bu Kartika bisa untuk duduk di belakang ya. Kita lanjutkan ke penyampaian saksi yang selanjutnya, yaitu saksi kedua. Petugas tolong hadirkan saksi yang kedua. Saudara saksi silakan duduk. Saudara dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Yang Mulia. Sebelum saudara diambil kesaksiannya, silakan untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Baik. Nama saudara? Novita Deyani. Tempat tanggal lahir? Kuningan 4 Desember 1993. Agama? Kristen. Pekerjaan? Staf Divisi Hutan Greenpeace Indonesia. Alamatnya di mana saudara? Desa Cikosal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Baik, bisa saudara lihat di sekeliling, apakah saudara mempunyai hubungan darah atau semenda dengan majelis hakim, panitera pengganti, dan juga para pihak? Tidak, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 21 ayat 2 PMK nomor 6 tahun 2005, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut kepercayaan saudara? Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri, juru sumpah tolong dibantu. Saudara, posisi tangan kanan membentuk huruf V dan tangan kiri di atas Alkitab. Saudara yang bersumpah ikuti kata-kata saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih Yang Mulia Butaran. Saksi silakan duduk. Kita langsung saja untuk mendengarkan keterangan saksi yang kedua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, perkenalkan saya melakukan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Deyani. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai salah satu staf di Divisi Hutan Greenpeace Indonesia sejak tahun 2018. Sebelumnya, saya merupakan Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Jaringan di Kelly's Law Firm pada periode kepengurusan tahun 2014 hingga tahun 2018.
Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, pada tanggal 4 November 2016, kami mendapatkan informasi dari klien kami bahwa telah terjadi pemutusan akses portal berita Suara Papua. Pada saat itu, Dirjen Aptika dan Informasi Kominfo mengakui telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung sara. Tetapi, portal berita Suara Papua tidak terdapat di dalam list tersebut. Pihak dari Suara Papua tidak mendapatkan pemberitahuan resmi tentang apa yang terjadi. Tertanggal pada 7 November 2016, Suara Papua telah bisa diakses kembali kecuali mengakses dari provider Telkomsel. Kemudian pada hari yang sama, kami selaku kuasa hukum dari Kelis Lover mengirimkan surat protes dan klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel, dan kemudian ditembuskan kepada Dewan Pers untuk meminta penjelasan. Hal ini sangat penting dikarenakan mengingat provider ini memiliki jangkauan yang paling kuat di Papua. Tanggapan Dirjen Aptika Kominfo atas pemberitahuan dasar pemblokiran terdapat dalam pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Permen Kominfo nomor 19 tahun 2014, yaitu pemblokiran dilakukan karena permintaan kementerian atau lembaga. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan perundang-undangan dan permohonan normalisasi. Dikarenakan Suara Papua merupakan portal berita berbadan hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Sehingga jika terdapat berita yang dianggap tidak memenuhi standar jurnalistik, maka penyelesaian sengketa dapat melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau melalui Dewan Pers sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Pers. Menteri Kominfo saat itu yaitu Pak Rudiantara menelpon saya dan menyatakan bahwa akan buka blokir pada tanggal 21 Desember 2017 dan pada akhirnya website Suara Papua telah dibuka blokirnya tanpa ada kejelasan lebih lanjut. Hal ini turut merugikan bagi pengelolanya karena meskipun tidak dapat mengakses portal berita, pengelola media tetap bayar web hosting per bulannya. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikianlah keterangan yang saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dari Majelis Hakim, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Dari meja hakim, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi di dalam keterangannya Anda menyebutkan bahwa ada pembayaran rutin terhadap penyewaan web hosting di setiap bulannya. Berapa harga yang harus dibayar pengelola situs Papua untuk penyewaan web hosting tersebut? Itu saja Bu Ketua, saya kembalikan. Langsung saja dijawab Ibu Novita, silakan. Baik Yang Mulia, untuk penyewaan biaya web hosting setiap bulannya yaitu sebesar Rp500.000. Baik, apakah ada pendalaman lainnya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum pemohon, apakah saksinya sudah cukup? Cukup yang mulia. Untuk ahlinya, ada berapa orang yang akan diajukan? Akan ada 2 orang ahli yang akan kami ajukan yang mulia. Baik, 2 orang ya. Panitera 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020 yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin 21 Desember 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum sidang ya. Untuk saksi yang telah hadir, diucapkan terima kasih atas keterangannya, identitasnya dapat diambil di kepanitraan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 9 garing PU strip 11 Romawi garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli pemohon. Silakan kuasa hukum pemohon untuk menyebut siapa saja ahli yang hadir pada persidangan hari ini. Terima kasih yang mulia. Kami menghadirkan 2 orang ahli pada persidangan hari ini. Yang pertama bernama Dening Putri Fadila, yang kedua bernama Amelia Putri Rizkita yang mulia. Petugas tolong hadirkan saksi. Baik, dari DPR berhalang untuk hadir ya, ada surat pemberitahuannya. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir pada persidangan kali ini? Baik yang mulia, dari kuasa Presiden yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM, mereka berhalangan hadir yang mulia, disertai surat pemberitahuannya. Sedangkan dari Kominfo, saya sendiri Riki Julianto. Demikian yang mulia. Baik, untuk saudara ahli bisa maju ke depan. Baik, saudara ahli apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya, sah. Baik, silakan maju untuk menunjukkan CV dari 2 ahli. Dua-duanya aja sekali, tidak apa-apa.
Baik, silakan kembali. Silakan berdiri kembali. Untuk ahli yang pertama, nama saudara, Dening Putri Fadilah, tempat tanggal lahir, Bandung, 3 Maret 1981, baik, agama, Islam, pekerjaan, dosen ilmu hukum UGM, alamat, Jalan Dablan RT 08 RW 04, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. dan terakhir pendidikan terakhir. S3 Ilmu Hukum UGM. Untuk saudara ahli yang satu lagi, sama nama saudara, Amelia Putri Rizkita, untuk tempat tanggal lahir, Jakarta Utara 7 September 1983. baik, untuk agama, Islam, pekerjaan, dosen Universitas Gadjah Mada, pendidikan terakhir. Leiden University, doktorat. Baik, berdasarkan pasal 21 ayat 2 PMK garing 2005, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut kepercayaan saudara? Bersedia yang mulia. Baik, yang mulia Bu Atta, mohon dibantu untuk menuntut sumpah. Pada ahli pemohon Dr. Dening Putri Fadila dan Dr. Amelia Putri Rizkita, juru sumpah mohon dibantu. Posisi tangan lurus ke bawah, ikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu Atta. Kita dengar terlebih dahulu ya keterangan dari Ibu Dening Putri Fadilah. Silakan, waktu sekitar 5 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dan pendalaman. Silakan Ibu Dening untuk berbicara di mimbar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang mulia Ibu Ketua dan Majelis para Hakim, izinkan ahli untuk memulai membacakan keterangan dalam perkara ini, perkara nomor 9 PUU 11 2020. Saya akan langsung saja. Pertama, terkait dengan konsep perbuatan atau tindakan pemerintahan. Pada pokok sebenarnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau melakukan perbuatan, baik itu bersifat hukum atau non-hukum. Di dalam konsep hukum administrasi negara, hal ini dikenal dengan istilah perbuatan pemerintah atau tindakan pemerintah. Di dalam istilah Belanda, kita sering menemukan bestuurhandeling atau bestuurhandelingen. Tindakan pemerintahan atau perbuatan pemerintahan dibagi dua pada dasarnya. Pertama, perbuatan hukum, dan kemudian yang kedua, tindakan nyata. Sementara feitelijke handelingen atau tindakan nyata itu pada dasarnya diarahkan kepada tindakan-tindakan yang memang pada kenyataannya itu dilakukan oleh pemerintah dan itu tidak menimbulkan akibat hukum dalam pengertian hak dan kewajiban tertentu. Kemudian, tindakan hukum biasanya bersifat penetapan atau basicing. Keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam relasi pemerintah dengan warga negara atau badan hukum tertentu menggunakan keputusan dan ketetapan yang berbentuk dokumen. Konsep perbuatan pemerintah atau ketetapan yang memiliki makna yang luas, bisa dari sisi perbuatan hukum, bisa dari sisi perbuatan non-hukum atau rechtshandelingen dan feitelijke handelingen atau tindakan nyata. Kemudian yang kedua, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur soal keputusan atau perbuatan pemerintahan tadi. Undang-Undang PTUN di dalam pasal 1 angka 9, di situ didefinisikan mengenai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Kemudian kita memiliki Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bicara soal konsep keputusan administrasi pemerintahan atau konsep basicing, yang memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan Undang-Undang PTUN. Wewenang pemerintah tersebut merupakan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, karena kewenangan yang ada di pasal 40 ayat 2B itu adalah kewenangan yang akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi pihak-pihak yang lain. Sehingga kalau ada pertanyaan mengenai jenis kewenangan yang mana, ke pasal 40 ayat 2B itu memuat wewenang yang dalam jenis perbuatan hukum yang berkaitan dengan memutus akses dokumen atau informasi elektronik
yang bermuatan melanggar hukum, dan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak tertentu yang aksesnya dibatasi atau diputus oleh pemerintah. Sehingga terakhir, ahli ingin menyimpulkan bahwa kalau melihat pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka ini menunjukkan adanya jaminan terhadap sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian pengaturan itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan juga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Terima kasih, demikian keterangan dibacakan. Baik, terima kasih Bu Dening atas keterangannya. Silakan untuk kembali. Baik. Lanjut ke ahli berikutnya itu Ibu Amelia. Silakan, waktu mohon diperhatikan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mengutip apa yang telah dijadikan deklarasi internet akses, bahwa disconnecting people from the internet is human rights violation and against international law. Kualifikasi HAM itu memang ada yang bisa dikenakan pembatasan, termasuk akses informasi. Lalu bagaimana pembatasan tersebut bisa diizinkan secara hukum dan HAM? Dalam pasal 40 Pasal 40 ayat 2 UITE, pembatasan yang dimaksud adalah pemutusan akses yang memiliki muatan melanggar hukum atau internet blocking. Yang Mulia Majelis Hakim perlu mempertimbangkan komentar umum nomor 34 artikel 19 terkait kebebasan berekspresi, bahwa pembatasan hak ini hanya diperbolehkan dalam rangka menghormati hak nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Tidak ada pembatasan atas HAM kecuali dengan menegaskannya dalam hukum nasional yang berlaku secara umum, kovenan dengan internasional, dan diberlakukan dalam kurun waktu yang terbatas. Yang kedua, hukum yang diterbitkan harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aturan tersebut harus jelas, termasuk yang bersifat abusif atau konsekuensi atas pelaksanaan pembatasan tersebut. Rumusan dalam pasal AQO sesungguhnya tidak terlalu jelas ya, terutama terkait dengan standar acuan pembatasannya. Lalu, wewenang yang melekat di penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana upaya menyelesaikan masalah hukum bila terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau pemulihan atas pemblokiran konten internet tersebut. Tanpa adanya batasan, prinsip prediktabilitas maupun transparansi dalam suatu keputusan administratif itu akan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang, dan ini mencederai prinsip negara hukum. Kewenangan pemerintah dalam rumusan pasal AQO tidak saja tanpa kewajiban menerbitkan keputusan administratif yang menjadi permasalahan, melainkan juga berpotensi menghilangkan hak publik atas akses informasi. Terlebihnya, hilangnya akses atas informasi ini bisa membuat publik itu kesulitan untuk komplain, menegaskan mekanisme atau mengawasi keberatan atas tindakan administrasi berupa pemblokiran tersebut. Jadi dapat disimpulkan, penyelenggaraan kekuasaan tanpa prosedur dan substansi hukum yang jelas akan melahirkan pemerintahan yang antidemokrasi. Kesewenangan pembatasan akses internet ini memungkinkan lahirnya otoritarianisme yang memanfaatkan kuasa digital sebagai alat untuk melindungi kepentingan individu. Sekian keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu Amelia atas keterangannya. Silakan untuk kembali. Kuasa hukum pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup Yang Mulia, semua sudah disampaikan dari ahli. Baik, kuasa presiden bagaimana? Izin untuk bertanya Yang Mulia. Silakan. Jadi dalam hal ini, apakah semua tindakan pemerintah yang diatur dalam UU AP itu hanya tindakan nyata atau bisa juga sebenarnya menimbulkan suatu perbuatan hukum yang bukan keputusan tertulis? Dan yang kedua, apakah tidak selamanya tindakan pemerintah itu dikategorikan sebagai harus ada tertulisnya? Mohon pandangan ahli Bu Dening terhadap hal ini. Dan kemudian untuk ahli Bu Amelia, pada pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE, konten yang melanggar hukum secara perumusan tidak mungkin dijabarkan satu persatu, tapi bisa melihat dalam Undang-Undang Pers pasal 5 bahwa pemerintahan harus adil dan tidak mendiskreditkan. Maksudnya apakah rumusan pasal AQO tidak mendetail berarti inkonstitusionalitas? Bagaimana menurut pandangan Bu Amelia? Terima kasih. Terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya. Dari meja hakim, silakan kalau ada. Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Bu Amelia. Bu Amelia, 3 prinsip tadi, jika menyebarkan kebencian, hoax, membahayakan keamanan negara, bersaksi di NKRI, maka instrumen negara bisa saja melakukan internet blocking. Bagaimana tanggapan Bu Amelia? Saya kira itu Bu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada pendalaman lainnya?
Ada yang mulia. Silakan Ibu Fitri. Baik, saya ingin ahli berrokok dari standar penafsiran hukum berdasarkan pasal 19 ayat 3 ICCPR dikaitkan dengan petitum pemohon yang tidak mempersoalkan alasan untuk blocking, tapi lebih kepada tindakan administratif yang mengikuti pemblokiran. Terima kasih, Tuan. Baik, apakah masih ada pendalaman lainnya? Yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Bu Ketua. Saya tanya ke ahli Bu Dening Putri, untuk kepentingan umum, apakah pemerintah tidak berwenang melakukan suatu keputusan atau usaha negara terlebih dahulu? Terima kasih Bu Ketua. Baik, terima kasih. Apakah ada pendalaman lainnya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Tadi saya menangkap bahwa Bu Amelia itu meminta harus ada keputusan administrasi. Kalau tidak, ini kemudian bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, predictabilitas, dan transparansi. Apakah untuk memenuhi ketiga prinsip itu tidak cukup dengan penuangan hal yang terkait dengan peraturan pelaksanaannya? Apakah semuanya kemudian harus dituangkan di situ? Artinya baca terhadap tiga prinsip itu apakah hanya cukup pada sisi legislasinya atau kemudian harus pada pemetaan regulasi secara utuh? Terima kasih, termasuk peraturan pelaksanaannya. Itu saja, terima kasih. Baik, silakan Ibu Dening untuk ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Yang Mulia Hakim maupun dari pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pertama, pertanyaan yang terkait dari pemerintah terkait dengan apakah tindakan itu bisa juga diwujudkan dalam bentuk tertulis atau juga bisa memiliki dampak hukum. Yang dimaksud di sini adalah tindakan dalam pengertian tindakan nyata. Tadi sebagaimana disampaikan dalam keterangan bahwa tindakan nyata itu diperuntukkan bagi tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau tidak menimbulkan sebuah dampak hukum kepada pihak lain. Sehingga penggunaan sebuah kewenangan oleh pemerintah, kewenangan atau tindakan-tindakan itu tidak memiliki dampak hukum kepada pihak lain. Berdasarkan pendekatan perbuatan konkret yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian sebuah tindakan pemerintahan bisa saja memiliki dampak hukum dan bisa juga tidak memiliki dampak hukum. Yang penting di dalam mengkualifikasikan sebuah perbuatan pemerintahan tersebut adalah apakah perbuatan itu tergolong perbuatan hukum atau dia tergolong perbuatan konkret atau perbuatan nyata. Berikutnya saya akan merespon dari pertanyaan Ibu Tera. Kenapa hal ini mesti diwujudkan dalam keputusan tertulis? Yang pertama tentu saja untuk menjamin asas kepastian hukum dan juga asas perlindungan hukum itu sendiri, baik bagi pemerintah yang menggunakan kewenangan atau bagi masyarakat yang terdampak. Sisi lain sebenarnya tindakan itu sebetulnya tidak diketahui, apalagi dengan model peraturan Kominfo sekarang, kapan saja itu bisa dilakukan dan tidak ada kewajiban. Sehingga kalau memang betul bahwa pasal 40 ayat 2B itu adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu perbuatan hukum itu haruslah dikonkretkan dalam sebuah keputusan yang lebih menjamin kepastian hukumnya. Ya, seperti itu Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dening atas jawabannya. Lanjut ke Ibu Amelia, silakan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih atas segala pertanyaan yang telah dilimpahkan. Pertanyaan pertama dari pihak pemerintah terkait dengan pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 Kovenan Internasional. Saya justru akan balik bertanya ya Pak, mengapa tidak bisa dirumuskan secara detail konten yang dinilai melanggar hukum tersebut? Daripada yang diajukan oleh pemohon di sini bahwa kontennya itu bermuatan negatif. Negatif itu apa? Karena negatif itu bisa luas sekali interpretasinya. Kalau merujuk pada hukum pers, justru itu lebih jelas konstruksi hukumnya dan ada institusi independen yaitu Dewan Pers. Tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada institusi independen di Indonesia untuk mengawasi bekerjanya pembatasan. Nah, di sini sangat mungkin muncul penyalahgunaan kekuasaan. Berkaitan juga dengan pertanyaan Majelis Hakim Ibu Fitri, argumen saya itu memastikan apakah memang rumusan yang diusulkan oleh pemohon ini bisa menerbitkan sebuah putusan. Padahal argumen hak asasi manusia itu bisa melalui pengadilan ataupun institusi independen. Sementara di Indonesia itu belum ada dan ini adalah yang menjadi yang diajukan berkaitan dengan katun tersebut. Lalu berpindah kembali ke pertanyaan Majelis Hakim Ibu Atadifa, soal apakah internet blocking itu cara pandang tertentu yang berbeda karakternya dengan Indonesia. Saya rasa tidak ya, karena elemen yang paling mendasar di negara manapun, baik hoax, hate speech, atau hatred, itu pasti dilawan. Yang jadi persoalan ini, bagaimana pembatasannya? Apakah kemudian seorang pemohon yang hidup, seorang jurnalis yang bekerja, itu tidak memiliki hak yang setara hanya karena otoritasnya itu dimiliki oleh mereka yang berkuasa? Yang terakhir, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Dina, perkembangan tata pemerintahan kita itu memang masih pada fase belajar dan tertinggal ya. Beberapa hal seperti e-governance, mulai dari soal perizinan, decision, semuanya didetailkan dalam mekanisme yang tidak lagi konvensional. Indonesia mungkin sudah berpikir ke arah sana, tapi memang belum tuntas.
Masalahnya, bagaimana caranya menerbitkan sebuah keputusan dalam tempo yang cepat dengan platform yang sudah disediakan, legitimate, dan itu bisa terjadi. Bagaimana dengan kartun yang semacam ini? Menurut saya, 1 halaman saja sudah cukup untuk menjelaskan alasan-alasan tersebut terkait hal tersebut. Pada titik ini, sangat penting mengawal sebagai bagian dari proses mencegah agar otoritarianisme itu tidak semakin meluas di masa depan Indonesia. Itu argumen yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih Bu Amelia atas jawabannya. Nanti kalau ada tambahan keterangan bisa disampaikan ke pemohon dan pemohon akan menyampaikan ke mahkamah ya. Kuasa hukum pemohon apakah masih ada ahlinya atau sudah cukup? Sudah cukup Yang Mulia. Bagaimana kuasa presiden akan mengajukan berapa ahli? Kami akan menghadirkan 1 orang ahli, Yang Mulia. Baik, panitera 3 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021 Yang Mulia. Mohon maaf, untuk tanggal 11 saya memiliki agenda sidang lain. Bagaimana kalau kita undur sampai tanggal 14 Januari? Apakah kuasa hukum pemohon berkenan? Berkenan Yang Mulia. Bagaimana kuasa presiden? Berkenan, Yang Mulia. Baik. Untuk itu sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah dan ahli dari pemerintah dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Untuk ahli yang telah hadir diucapkan terima kasih atas keterangannya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dalam perkara nomor 9 garing PU strip 11 Romawi garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak tadi sudah diabsensi oleh kepaniteraan dan semuanya dinyatakan hadir ya. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan ahli presiden. Untuk Ibu Fanja, mohon pakaiannya diperhatikan ya, karena kita sedang berada di ruang sidang ya Ibu. Baik, mohon maaf Yang Mulia. Silakan DPR untuk menyampaikan keterangan terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji material Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perkara nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020 Jakarta 14 Januari 2021 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 57 garing PIM garing 5 Romawi garing 2020 strip 2021, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3, yaitu saya sendiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR. Keterangan DPR terhadap permohonan terhadap pengujian material diajukan oleh para pemohon terkait ketentuan dengan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Kemerdekaan berpendapat dan hak memperoleh informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, kami menekankan perlunya perlindungan terhadap kepentingan umum dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik. Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim guna memutus dan mengadili perkara aku dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak punya legal standing sehingga permohonan aku dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keempat, menyatakan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Demikian keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan disingkat seadil-adilnya. Hormat kami, tim kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fanja Octavia dengan nomor anggota A343. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan Ibu Fanja. Dari meja hakim apakah ada tanggapan? Baik, dari kuasa hukum pemohon apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia, cukup. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan keterangan dari ahli presiden. Petugas tolong hadirkan ahli. Silakan saudara ahli untuk berdiri di tengah. Mohon untuk Yang Mulia Bu Fitri, silakan memandu sumpahnya. Baik, saudara ahli dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa Yang Mulia.
Silakan maju untuk menunjukkan CV, surat tugas, dan kartu identitas saudara. Diterima Ibu. Nama saudara? Mutiara Najwa, Tempat tanggal lahir? Surabaya 11 September 1979. Agama? Islam, Pekerjaan? Dirjen Aplikasi Informasi di Kemenkominfo. Alamat? Desa Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan terakhir saudara? Di Electrical Engineering, Asli. Baik, berdasarkan pasal 21 ayat 3 PMK garing 6 garing 2005, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut kepercayaan saudara? Bersedia Yang Mulia. Juru sumpah, tolong dibantu. Posisi tangan lurus ke bawah, ikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Ibu Fitri. Silakan Ibu Mutiara untuk menjelaskan keterangan sebagai ahli. Waktunya mohon diperhatikan ya Ibu. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli, khususnya terkait dengan isu konstitusionalitas pembatasan hak, terutama pembatasan hak atas kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Seperti yang kita tahu, era digital saat ini membawa perubahan yang signifikan dalam akses dan pertukaran informasi global. Namun juga menimbulkan masalah seperti penyebaran informasi palsu. Konsep digital right muncul sebagai respon terhadap perubahan ini. Dalam era ini, teknologi informasi terutama internet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Meskipun terhubung secara global, muncul tantangan baru seperti penyalahgunaan internet dengan penyebaran informasi palsu dan tindakan kriminal. Isu tata kelola internet dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan umum menjadi sangat relevan. Pembatasan hak-hak yang dilindungi oleh hukum dapat diterapkan secara sah sesuai dengan klausul pembatasan seperti pasal 28J UUD NKRI 1945 dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatasi akses dan penyebaran informasi elektronik dengan syarat sesuai hukum yang berlaku. Jadi, pembatasan hak asasi manusia diperlukan dalam situasi tertentu dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 dianggap sesuai dengan konstitusi serta sejalan dengan pembatasan yang diatur dalam ICCPR. Baik, terima kasih Bu Mutiara atas keterangannya. Pada kuasa Presiden silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada Yang Mulia. Baik, kemudian untuk kuasa hukum pemohon silakan kalau ada. Izin bertanya Yang Mulia. Sebagaimana dengan petitum yang kami sampaikan di permohonan kami tegaskan sekali lagi kalau kami tidak pernah meminta pasal ini untuk dibatalkan secara keseluruhan. Jadi, kami hanya meminta penambahan prasyarat sebelum dilakukannya pemutusan. Untuk itu, diperlukan penambahan prasyarat pemutusan dalam hal ini diterbitkan ketun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait hal tersebut? Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang dari meja hakim, silakan. Izin Bu Ketua. Silakan. Terima kasih kepada ahli Bu Mutiara. Kalau dibaca di petitumnya, pemohon sebetulnya tidak mau menghapus bunyi norma dalam pasal 40 ayat 2B itu. Tapi dia hanya meminta supaya kalau pemerintah mengakui wewenang pemerintah untuk memutus akses pada penyelenggara sistem elektronik dengan mengeluarkan keputusan administrasi. Jadi, itu saja yang diminta. Ada bentuk hukum yang dikeluarkan, tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu, dalam kacamata ahli, mana yang lebih baik atau mana yang lebih menjamin informasi itu diputus dulu, baru dikeluarkan tindakan administrasinya, atau dibuat dulu tindakan administrasinya, baru diputus informasinya. Itu saja, Bu Ketua. Terima kasih. Silakan untuk tanggapi Bu Mutiara. Baik, terima kasih Bu Ketua Majelis dan anggota Majelis yang saya hormati.
Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan kuasa pemohon, memang benar bahwa pemohon mengajukan bagaimana prasyarat terhadap klausul pembatasan yang dinyatakan dengan hukum dan ada ketentuan lanjutan dari undang-undang tersebut. Melalui PP nomor 71 tahun 2019, khususnya mulai dari pasal 90 sampai 98. Itu dengan jelas mengatur tentang bagaimana mekanisme pembatasan dilakukan, di mana ada partisipasi, adanya laporan masyarakat dalam konteks mencegah abuse dari pemerintah. Lalu terkait pertanyaan dari Hakim Fitriliana Dewi tentang urutan tindakan, administratif, dan pemutusan, saya menyatakan bahwa dalam konteks informasi yang masif dan cepat ini, tindakan pemutusan harus dilakukan terlebih dahulu sebagai Izin langkah menyela yang mulia. pencegahan. Yang saya maksud adalah seharusnya terdapat ketun berupa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan akses. Ketun tersebut dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang dirugikan karena Izin yang mulia, Bentar, untuk Pak kuasa Riki, hukum saya pemohon sebaiknya Tenang para pihak, bisa diingat pada saat ini kita masih ada di ruang persidangan, jadi bisa saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Baik, terima kasih Ibu Tara. Para pihak apakah sudah bisa kita lanjutkan persidangannya? Sudah yang sudah mulia. bisa yang mulia. Silakan kuasa hukum pemohon untuk melanjutkan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya memohon maaf. Yang saya maksud adalah seharusnya terdapat ketun berupa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan akses. Ketun tersebut dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang dirugikan karena tindakan pemerintah tersebut. Mereka tidak tahu menahu, tiba-tiba pemutusan dilakukan. Izin yang mulia, saya juga ingin melanjutkan. Untuk kuasa hukum pemohon sebaiknya lebih menghormati ahli dari kami ya, dan mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai keterangannya. Nanti akan terjawab bahwa mekanisme dan atas gugatan pemutusan internet ini sudah ada dengan mengajukan di PT UN yang objek perkaranya berupa tindakan, bukan hanya surat dokumen katun. Jadi demi kecepatan dan efektivitas, memang pemutusan internet harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun untuk putusan katun dapat diminta pada lembaga terkait setelah tindakan pemerintahan tersebut dilakukan. Sebentar Pak Riki, jangan malah menjelaskan. Itu kan porsinya ahli untuk menjelaskan. Silakan ahli untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya tegaskan lagi bahwa tindakan pemutusan harus dilakukan terlebih dahulu sebagai langkah pencegahan. Pengaturan tersebut tercermin dalam PP nomor 71 tahun 2019 yang mengatur mekanisme pembatasan termasuk partisipasi masyarakat dalam pelaporan konten. Kami berpendapat bahwa tindakan pemutusan perlu dilakukan terlebih dahulu untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara untuk uji kelayakannya dapat dilakukan setelah itu dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan adanya mekanisme konten. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin didalami? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk kuasa presiden, ahlinya yang datang dan menyampaikan secara lisan sudah cukup ya? Ya. Kalau begitu, terkait penyerahan kesimpulan untuk pemohon, kuasa presiden dan DPR, paling lambat harus diserahkan hari Rabu 10 Februari 2021. Untuk itu, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin 22 Maret tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pengucapan putusan. Terima kasih ahli untuk keterangannya pada sidang hari ini. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan tentang pengujian material pasal 40 ayat 2B UU ITE terhadap UUD NRI 1945. Sebelum dimulai, majelis akan mengecek kehadiran para pihak. Pemohon hadir yang mulia. Pemerintah hadir yang mulia. DPR Hadir yang mulia. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan mahkamah nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020. Putusan nomor 9 garing PUU strip 11 Romawi garing 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Haikal Saputra dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen. Masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, surat kuasa bernomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hairunisa Dwi Putri SHLLM, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. 1.2 membaca permohonan para pemohon
mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, dan seterusnya dianggap dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah Hukum 3.1 dianggap dibacakan, 3.2 dianggap dibacakan, kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 dianggap dibacakan, 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon 1 dan pemohon 2 selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan 3.7. Para pemohon mengklaim bahwa pasal 40 ayat 2 UU ITE bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28F UUD NRI 1945. Mereka mendukung argumen mereka dengan bukti surat atau tulisan dan keterangan dari 2 orang ahli dan 2 orang saksi. Selain itu mereka juga mencantumkan kesimpulan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Februari 2021. Sementara itu DPR mengklaim bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan menjelaskan pada pasal 40 ayat 2B tersebut menguatkan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal. Kesimpulan dan pertimbangan terkait akan dipertimbangkan sebelum Mahkamah membuat keputusan. 3.8 Presiden menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang mereka klaim pada dan pasal 40 ayat 2B UU ITE. Presiden juga menekankan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 40 ayat 2B tidak menghalangi upaya keberatan dan gugatan atas tindakan pemerintah dalam pemutusan akses terhadap informasi legal. Presiden menyampaikan dokumen pendukung dan mengajukan ahli, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses terhadap informasi legal bertentangan dengan konstitusi sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pemohon. 3.9 Pemerintah mengklasifikasikan pemutusan akses dalam 3 kategori utama untuk mencegah informasi ilegal dan memiliki wewenang untuk memerintahkan pemutusan akses oleh penyelenggara sistem elektronik. Tindakan pemutusan akses dilakukan secara preventif untuk menghindari tindakan represif dengan prosedur yang diatur dalam peraturan. Mahkamah akan mempertimbangkan argumen para pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Namun, Mahkamah menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur pemutusan akses memberikan pedoman yang jelas dan mekanisme pengaduan, sehingga argumen pemohon tentang pertentangan norma pasal 40 ayat 2 BUU ITE dengan prinsip negara hukum tidak beralasan menurut hukum. 3.10 Para pemohon mengkritik pasal 40 ayat 2 BUU ITE karena tidak mewajibkan penerbitan KTUN secara tertulis sebelum pemutusan akses. Namun Mahkamah menjelaskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan termasuk pemutusan akses harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan warga yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum seperti keberatan dan banding. Mahkamah juga menekankan bahwa dalam era teknologi informasi dan komunikasi, keterlambatan dalam penerbitan KTUN tertulis dapat menghambat upaya pencegahan yang cepat oleh pemerintah. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dalil permohonan selainnya dianggap tidak relevan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 1. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 Mahkamah berwenang mengadili perkara akuo. 4.2 Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 4.3 Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum berdasarkan UUD NRI 1945 dan seterusnya. 2. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 3. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akuo. 2 orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Atta Diva Saputri dan Hakim Konstitusi Fitriliana Dewi memiliki pendapat berbeda perihal pengujian material UU ITE dengan alasan-alasan berikut. Dipersilakan. Dalam pertimbangan permohonan yang mengajukan pertanyaan konstitusional terkait dengan konstitusionalitas pasal 40 ayat 2 BUU ITE yang memberi pemerintah wewenang melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar hukum tanpa mengharuskan penerbitan ketun tertulis sebelum tindakan pemutusan akses. Mahkamah menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang tertentu dalam menjalankan tugas mereka dan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi. Meskipun pemutusan akses tanpa ketun mungkin menimbulkan ketidakpastian, Mahkamah memutuskan bahwa pasal 40 ayat 2 BUU ITE tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak mengancam kepastian hukum dan tidak melanggar hak atas informasi. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses dalam keadaan mendesak dan dapat menggunakan tindakan administrasi pemerintahan seperti notifikasi digital untuk memastikan keterbukaan dan memberikan kesempatan bagi para pemohon untuk mengajukan keberatan dan mengikuti proses hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah merespon permohonan pemohon yang mengajukan pertanyaan konstitusional terkait dengan pasal 40 ayat 2 BUU ITE dan setelah pertimbangan cermat, Mahkamah menyimpulkan bahwa pasal tersebut seharusnya dimaknai sebagai mengharuskan pemerintah memberikan penjelasan tertulis atau digital sebelum melakukan pemutusan akses untuk memastikan kepastian hukum, menjaga etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, menerapkan
Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa pasal 40 ayat 2B UU ITE adalah konstitusional jika dimaknai sebagaimana disebutkan di atas, dan dalam hal ini permohonan pemohon sebagian dianggap beralasan menurut hukum. Mahkamah menimbang bahwa dalam rangka membangun etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga prinsip check and balance, dan mewujudkan kepastian hukum yang ada dalam sebuah negara hukum yang demokratis, pasal tersebut seharusnya dimaknai dengan persyaratan pemerintah memberikan penjelasan tertulis atau digital sebelum melakukan pemutusan akses. Dengan demikian, permohonan pemohon dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya permohonan pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Denadine Angeli selaku Ketua Merangkap Anggota, Muhammad Ridwan, Dina Handaruan, Angel Maris Linda, Teran Marpau, Fitri Liana Dewi, dan Atta Diva Saputri masing-masing sebagai anggota. Pada hari Selasa tanggal 9 bulan Maret tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 13.38 waktu Indonesia bagian Barat oleh 7 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Cantika Aprilia Hasanah selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Bagi para pemohon yang putusannya telah diucapkan bisa meninggalkan persidangan ini, dan untuk salinan putusan akan diberikan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan ini, praktek sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 9/PUU strip 11 Romawi garing 2020 dengan judul Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar hukum, kami nyatakan telah berakhir. Terima kasih. Yes.